pengabdian dan keguruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi pendidikan. Halo sobat belajar, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan dengan kehidupan kita yaitu tentang teknologi pendidikan. Bagaimana teknologi mengubah cara guru mengajar dan cara siswa di era digital. Teknologi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua aktivitas termasuk belajar ini melibatkan teknologi, dari penggunaan laptop, ponsel, hingga aplikasi pembelajaran online. Semuanya mempermudahkan pembelajaran mengajar. Sahabat belajar, apa sebenarnya yang dimaksud dengan teknologi pendidikan? Jadi, teknologi pendidikan adalah pemanfaatan alat aplikasi media dari sistem digital untuk membantu proses belajar mengajar agar lebih efektif dan efisien. Contohnya, guru menggunakan PowerPoint untuk presentasi, video pembelajaran untuk memperjelas konsep, atau platform e-learning seperti Google Classroom, Zoom, agar siswa belajar dari rumah. Semua ini termasuk dalam bentuk teknologi pendidikan. Namun, teknologi pendidikan tidak hanya tentang alat atau aplikasi, lebih luas dari itu. Ia mencakup cara berpikir, pendekatan baru dalam pembelajaran. Guru tidak lagi menjadi salah satu sumber ilmunya, melainkan menjadi fasilitator yang membimbing siswa dan menjalani sumber belajar digital yang sangat luas. Tujuannya sederhana, menciptakan proses belajar yang lebih interaktif, fleksibel, dan berpusat pada siswa. Yang selanjutnya, peran teknologi dalam dunia pendidikan sangat besar, terutama dalam memperluas akses belajar. Dengan teknologi, guru dan siswa bisa belajar berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Materi pelajaran bisa diakses kapan saja, bahkan setelah jam terakhir. Dan yang selanjutnya, teknologi juga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Guru bisa menggunakan video animasi, simulasi interaktif, atau permainan edukatif agar siswa tidak mudah bosan. Selain itu, teknologi membantu guru dalam memberikan tugas, menilai hasil belajar, serta memberi umpan balik dengan lebih cepat melalui platform digital. Tidak hanya itu, teknologi juga memungkinkan adanya pembelajaran kolaboratif. Siswa bisa bekerja sama secara daring untuk menyelesaikan proyek, berdiskusi dengan teknologi. Tidak hanya itu, teknologi juga memungkinkan adanya pembelajaran kolaboratif. Semua ini menjadi pembelajaran lebih terbuka, dinamis, dan berorientasi masa depan. Contoh penerapan teknologi pendidikan. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh penerapannya. Yang pertama itu e-learning seperti Google Classroom, Moodle, dan Edmodo. Juga memungkinkan guru membagikan materi dan tugas secara digital. Video pembelajaran interaktif seperti banyak yang ditemukan di YouTube membantu siswa memahami konsep sulit yang visual yang menarik. Dan yang ketiga itu visual reality, atau memungkinkan siswa merasa pengalaman belajar langsung, misalnya menjelaskan ruang angkasa atau mengunjungi tempat belajar tanpa meninggalkan kelas. Dan yang keempat itu aplikasi mobile learning seperti Ruang Guru, Zenius, dan Kelas Pintar, memungkinkan siswa lebih belajar kapanpun dan dimanapun. Dan yang terakhir ini aktif intelijen seperti ChatGPT dapat membantu siswa bertanya dan memahami materi.
Selain itu, kini mulai berkembang pada argumen reality atau AR dalam pembelajaran, misalnya saat kamera ponsel diarahkan ke buku pelajaran, muncul animasi 3 dimensi dari organ tubuh manusia atau peta dunia. Yang selanjutnya itu, teknologi seperti ini membuat pembelajaran lebih realitas, membantu siswa memahami materi yang lebih konkret. Jadi, dampak positif dan tantangan teknologi pendidikan itu, yang pertama itu teknologi pendidikan membawa banyak dampak positif, antara lainnya itu membuat pembelajaran lebih menarik, dan yang kedua meningkatkan motivasi belajar siswa yang prosesnya lebih interaktif. Namun teknologi juga memiliki tantangan. Tidak semua siswa memiliki akses perangkat dan internet yang memadai. Di beberapa daerah itu ada koneksi masih menjadi hambatan utama. Guru perlu terus beradaptasi dengan meningkatkan kemampuan digitalnya agar bisa menggunakan teknologi secara maksimal. Selain itu, ada risiko distraksi dalam penyalahgunaan teknologi seperti terlalu sering bermain media sosial atau menggunakan internet untuk hal yang tidak relevan dalam pembelajaran. Karena itu, literasi menjadi sangat penting. Bukan hanya bisa menggunakan teknologi, tetapi juga bisa ada bijak dalam menggunakannya. Dan yang selanjutnya itu strategi pemanfaatan teknologi yang efektif. Ada beberapa strateginya. Yang pertama itu gunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, bukan hanya ikutan tren. Dan yang kedua itu libatkan siswa secara aktif, misalnya dengan membuat proyek digital atau kuis online. Dan yang selanjutnya itu kombinasi metode digital dan tatap muka agar pembelajaran tetap seimbang. Dan yang selanjutnya, adakah pelatih rutin bagi guru untuk meningkatkan kompetisi digital. Dan yang kelima itu evaluasi efektivitas teknologi yang digunakan di sekolah agar terus berkembang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang selanjutnya itu perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri perkembangan teknologi pendidikan terus meningkat, terutama sejak pandemi COVID-19 kemarin. Jadi sekolah dan universitas itu mulai menerapkan pembelajaran daring atau online learning secara masif. Kini setelah masa pandemi, banyak lembaga menerapkan sistem hybrid learning, gabungan antara tatap muka dan online. Jadi pemerintah juga berperan penting melalui berbagai inisiatif seperti kebijakan Merdeka Belajar yang mendorong inovasi digital tersebut. Yang selanjutnya itu platform Merdeka Mengajar untuk membantu guru menemukan materi ajar digital. Dan yang selanjutnya itu penguatan infrastruktur, jaringan dan literasi yang digital dari berbagai daerah. Untuk harapan dan masa depan teknologi pendidikan ini, melihat perkembangan pusat saat ini, masa depan pendidikan akan semakin terbuka. Melihat perkembangan pesat ini, kita akan melihat banyak penggunaan AI, virtual reality, dan argument reality dalam proses pembelajaran. Bayangkan, di masa depan siswa belajar sejarah dengan belajar langsung di dunia virtual masa lalu, atau belajar biologi dengan menjalankan organ tubuh secara 3D. Namun yang paling penting bukanlah teknologinya, tetapi bagaimana kita menggunakan dengan bijak. Teknologi seharusnya memerlukan nilai-nilai kemanusiaan, bukan hanya menggantikan peran guru, tetapi mendukung menjadi kreatif dan efisien dan interaktif. Teman-teman, teknologi pendidikan bukan hanya alat bantu, tetapi jembatan menuju masa depan pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan inklusif. Mari kita manfaatkan teknologi ini
dengan bijak agar kita menjadi generasi yang cerdas, berakhlak dan berdaya, saing tinggi di era digital saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.